Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara kita Motivator. Bersama saya Sarwandi Kasarbini. Dalam acara kesayangan kita ini kita sudah mendapatkan banyak sekali episode demi episode, inspirasi demi inspirasi, serta motivasi juga edukasi sehingga kita semakin matang dalam beraksi dan juga berinovasi serta berkreasi. Makanya hari ini bersama saya Sarwandi Kasarbini akan siap untuk memberikan Anda wejangan yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, untuk itu teman-teman semua luar biasa. Saya mau nyapa dulu, apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Dan semoga Anda makin sukses berkah. Nah, kali ini luar biasa pemirsa, karena saya mengundang sosok narasumber yang luar biasa, yang dimana kita akan angkat sebuah tema yang ini membuat kita akan mengenal sebuah konsep yang luar biasa, sehingga kita bisa meraih sebuah kesuksesan dan juga keberkahan. Apa itu? Tentang self-revolution power. Wah, temanya aja pasti teman-teman, wah apa ini, pasti bertanya-tanya. Saya juga pun bertanya-tanya teman-teman, karena saya merahasiakannya dulu. Saya juga minta jangan dijelaskan dulu ke saya, biarkan saya bertanya secara alur, karena saya juga ingin langsung, saya rasa penasaran saya muncul hari ini. Nah, karena yang luar biasa adalah sosok dari narasumber saya ini adalah beliau sangat dikenal dengan julukan jenius motivator. Bahkan beliau sebagai seorang Kadin, ya, Kadin Sulsel dan juga BKPRMI. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia Sulawesi Selatan. Luar biasa. Nah, bagaimana beliau, karir beliau, ternyata beliau sudah sering sekali mengisi training demi training, memberikan motivasi, inspirasi, dan juga cara-cara yang luar biasa di banyak perusahaan dan juga banyak tempat. Dan beliau ini sudah sangat berpengalaman sekali di dunia training, ya, pengembangan diri. Nah, makanya tema yang kita angkat adalah tentang apa? Tentang self-revolution power. Nah, siapa ya? Siapa ya narasumber kita? Saya akan perkenalkan kepada Anda dan kita langsung ya menyapa dari sosok Bung Askar Al-Makassari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bung? Wow, hebat. Luar biasa, wow. Kalau motivator jenis begini ternyata ya. Nah, saya sangat-sangat penasaran Bung Askar, karena dari dulu saya ingin mengundang Anda, tapi karena mungkin hari ini Bung Askar baru ada waktu, makanya saya bertanya-tanya tentang sosok Bung Askar. Apalagi training-training yang Anda sudah berikan begitu luar biasa di banyak tempat. Nah, self-revolution, apa itu Bung Askar? Self-revolution ini lebih banyak kepada kondisi manusia yang ada. Saat ini kita berada di sebuah planet yang bernama Bumi. Yang berjumlah penduduknya atau penghuninya itu kurang lebih 8 miliar. Wah, ya. 8 miliar manusia. Sekian manusia ini, tidak banyak yang hebat. Tidak banyak yang hebat, Pak. Dalam sebuah survei internasional, itu hanya 1%, maksimal 5% manusia yang hebat di dunia. Berarti yang lainnya ikut-ikutan. Yang lain baru mau menjadi hebat. Oh, baru mau. Ada yang sok hebat. Nah, iya. Ya kan? Oh iya, betul. Oke. Nah, sekarang bagaimana membentuk seorang manusia yang hebat? Nah, itu menjadi problem besar. Nah, kita harus membutuhkan sebuah terobosan untuk membentuk manusia-manusia hebat itu. Ya, kalau bahasa sekarang sih, orang bilang jadi wow di zaman now. Jadi wow di zaman now. Iya kan? Nah, gitu. Iya. Disinilah ditempatkannya yang namanya self-revolution power. Oke. Ini dimulai bukan dari baru-baru, bukan. Ini dari zaman kuno. Dari Yunani kuno. Dari Socrates, Plato, dan teman-teman yang lain. Itu untuk membentuk seorang manusia, dia harus menemukan siapa dirinya. Oke. True self. True Gitu. self. True Iya, self, ya. Tentang diri. Jadi diri yang sejati. Kalau Anda tidak menemukan diri yang sejati, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang hebat? Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang luar biasa? Tidak mungkin. Nah, self-revolution ini adalah sebuah terobosan untuk menemukan diri yang sejati. True self. True self. Ya, atau bisa dikatakan the original you. Sesuatu yang sejati dalam dirimu. Berarti ada yang anorganik ya? Oh, banyak. Banyak sekali yang tidak original. Memodel orang-orang hebat dimodel, diikutin, dicontohin, ditiru, itu belum tentu bisa menjadi hebat, Pak. Oh, Belum tentu. Karena itu belum tentu menjadi diri Anda. bisa jadi. Iya. Iya. Itu banyak terjadi. Sekarang banyak teori-teori motivasi yang perlu diluruskan. Wah, Iya, bagaimana perlu nih? diluruskan. Ya, saya katakan kalau Anda
hanya meniru orang lain yang hebat, Anda belum tentu hebat seperti yang Anda inginkan. Karena Anda tidak menemukan diri Anda yang sejati. The original you. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Betul. Nah, kalau Anda paham ciptaan Tuhan, Ya. berarti yang paling mengetahui tentang ciptaannya adalah penciptanya. Wah, mulai nih. Ah, Kayaknya mulai, gitu. mulai. Iya kan? Iya, Nah, ini menjadi problem. Sehingga dari tahun 2010 saya memperkenalkan self revolution power ini. Wah, udah lama ya. Oh iya, sudah cukup lama, tapi masih cukup banyak yang belum tahu. Karena ini memang agak eksklusif dan mudah-mudahan akan semakin banyak yang mengetahuinya. Mudah-mudahan acara ini menjadi awal untuk lebih mengenal lagi Amin. apa self revolution power itu. Iya, iya, iya. Iya, Oke? iya. Nah, Ya. wah, mantap nih. Jadi itu self revolution apa Iya. dampak yang telah dirasakan oleh banyak alumni Anda? Iya. Setelah mengikuti dari training Anda ya tentang self revolution power ini. Seperti apa saja Pak testimoni dan juga Iya, yang paling utama adalah anti galau. Oke. Iya, jadi orang sekarang itu galau karena apa sebenarnya? Karena dia sibuk mengerjakan sesuatu yang bukan dirinya. Iya kan? Oke. Karena tuntutan orang lain, tuntutan orang tua, ajakan teman, tren yang ada di lingkungan, sehingga dia mengerjakan sesuatu yang belum tentu itu dirinya. Wah, persis Nah, nih. Persis nih mungkin Bung Askar. Kadang waktu sekolah, Ya. SD, SMP, Hmm. anak-anak atau siswa-siswa kita diminta, Iya. kita semua harus jadi Dokter. dokter. Padahal belum tentu Belum semua tentu. bisa jadi dokter ya. Belum tentu. Dan selalu diolok-olokkan bahwa itu adalah cita-cita terbaik. Ya, karena itu tren. Tren yang mungkin orang berpikir penghasilannya tinggi, Iya, iya. terkenal. Ya kan? Padahal belum tentu ya, belum betul tentu. Pak. Alhamdulillah berarti saya ini ya, Iya. untung nggak jadi dokter itu. Nah, Mungkin betul. dokter hati buat istri. Begitu ya. Lebih bagus seperti itu. Iya. Nah, jadi menemukan about the original of you. Iya. Ya, tentang Anda punya keunikan. Nah, itu bagaimana langkah-langkah sampai akhirnya kita bisa menemukan the original you? Ya. Ya, silakan, Bung. Jadi awal sekali yang perlu dipahami, saya memberikan Ya. ilustrasi supaya lebih jelas. Bisa di zoom ya. Jadi manusia harus memahami dulu dimensi dirinya. Ya, jadi saya bilang perjalanan yang paling hebat di dunia ini bukan perjalanan ke luar angkasa, Oke. tapi perjalanan ke dalam diri. Ode, berarti nggak usah jauh. Inner journey, Iya, iya. perjalanan ke dalam diri. Nah, diri manusia itu ada dimensinya. Ada dimensinya. Dimensi yang paling nyata adalah body, tubuh manusia. Yang terdiri daripada sel-sel. Satu manusia terdiri daripada kurang lebih 100 triliun sel body. Dan ini paling nampak. Oke? Di dalamnya ada mind, pikiran. Ya, pikiran ini masih panjang ceritanya. Bahkan para motivator sebenarnya bermain di mind technology. Oh iya, iya, iya. Iya kan? Seperti itu. Nah, tapi ada yang lebih dalam lagi daripada itu, yang namanya ini dia. heart, Heart. hati. Tokoh-tokoh agama jauh lebih pakar dalam hal ini. Oke. Memahamkan manusia untuk memahami hati manusia itu seperti apa. Bahkan hebatnya hati manusia itu bisa merasakan kebesaran Allah, Iya. kebesaran Tuhannya. Dan hati ini sangat sulit untuk dipahami, sangat misterius. Misteri. Ya. Iya, iya, iya. Tapi ada yang lebih dalam lagi, adalah soul, Jiwa. jiwa. Wah. Terus terang saja kalau kita menyebut Makassar, Makassar ini berpenghuni berapa? Yang disebut itu bukan tubuh, bukan hati, dan bukan pikiran, tapi jiwa. Sekarang Makassar terdiri dari penghuni 1,8 juta jiwa. Oke. Oke? Nah, jadi jiwanya. Jiwa inilah yang penting. Problem sekarang kalau jiwa bermasalah, Pak masuk kemana? Rumah sakit jiwa. Iya. RSJ. Tapi kalau dia hebat, dia minimal bisa menguasai satu kota, Pak. Oke. Iya. Itu dikatakan bukan saya. Itu oleh Aristoteles. Berarti kalau menguasai jiwa berarti sama dengan menguasai body. Oh iya dong, pasti. Ketika jiwa orang hebat, maka dia akan memahami semuanya. Iya, 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 berarti konsep betul. Iya. Self Yang dimension. paling misterius adalah itu. Wah, roh. Ruh. Tetapi sebenarnya dalam Islam, kita harus lebih paham ini. Ya. Karena dengan jelas Tuhan mengatakan ketika manusia dalam rahim ibu,
usia 4 bulan ya. Ya, itu ditiupkan Betul. ruh itu. Persoalannya ketika kita bertanya bagaimana dan seperti apa, Tuhan pun menjawab, pengetahuan manusia hanya sedikit sekali tentang ruh ini. Tapi ruh ini adalah kekuatan semuanya. Sekian untuk itu. Nah, ini harus pahami dulu. Jadi dimensi manusia inilah yang menjadi awal untuk kita memahami self revolution. Kalau Anda hanya memahami manusia hanya dari segi body dan mindnya saya itu tidak cukup. Karena manusia itu sangat-sangat luar biasa. Wah, Oke? saya penasaran banget nih tentang Ya. self dimension. Pasti teman-teman makin, wah, bagaimana konsep berikutnya nih. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali lagi dengan tema yang sama, self revolution power. Bersama saya Sarwani Kasarbini dan Bung Askar.